3 wanita mencuri uang di toilet bank, 30.000 di celana, 50.000 di bra, payudaranya besar, tidak muat banyak. Ini uang kertas lama yang dihancurkan. Setiap hari ada puluhan juta dolar, akan dihancurkan. Melihat tumpukan uang itu, Daisy menggelengkan kepalanya. Ia sebagai petugas kebersihan. Manajer bilang, semua kamera, ada di mana-mana, hanya pungut sampah. Jangan ambil sepeser pun. Tapi melihat uang, siapa yang tidak tahan? Belum lagi suaminya, banyak hutang. Rumah digadaikan, keran air rusak. Daisy pergi ke supermarket, melihat kunci yang mirip. Dengan loker di bank ia bekerja. Kunci berbeda, tidak apa-apa. Pertama, melewati brankas, membuka gembok, ke ruang penghancur, mengganti gembok, untuk mencuri uang, seperti mesin ATM. Lalu, semua karyawan, punya area sendiri. Saat ke toilet, akan diawasi. Daisy tahu, pasti ada celah. Saat ambil sampah, ia diam-diam mengamati kamera, di depan lift. Ia ada ide, ia sengaja buang, uang 10 dolar, lalu suruh rekan ambil, rekan langsung mengambilnya, dan pergi. Ia pilih kandidat. Sepulang kerja, ia menemui Mei. Ia bilang rencana pencurian, tapi ditolak. Mei adalah ibu tunggal. Ia ada 2 anak. Jika tertangkap, akan pisah dengan anaknya. Daisy tahu, anak adalah kelemahannya. Esoknya, di loker Mei, ada brosur sekolah bagus. Ia sulit menahan godaan, memilih bergabung. Betty sebagai pengangkut uang lama, ia mengidap diabetes. Karena biaya obat mahal, jadi ikut bergabung. Kodenya adalah sentuh alis. Daisy sembunyikan kunci palsu. Lewati pemeriksaan, diam-diam mengganti kunci. Sandinya 4937. Betty terlihat sedang menari. Sebenarnya diam-diam, ia sedang mencuri. Semua ini tidak disadari pengawas. Saat Daisy ambil sampah, ketiganya bersembunyi, memasukkan uang ke dalam pakaian dalam, mengganti gembok. Semua ini berhasil dilakukan tanpa ada yang tahu. Lolos pemeriksaan. Saat pulang, hal pertama, melempar uang. Mereka penuh semangat. Suami Daisy tercengang. Awalnya, ia marah dengan sikap Daisy, tapi melihat Daisy mencuri, tak ketahuan, ia pun ikut tergoda. Tidak sampai 3 bulan, ketiganya mencuri puluhan juta dolar. Masalah muncul, tidak ada tempat simpan uang. Karena mencuri mudah, mereka semakin berani, semakin lincah. Hari itu Mei tidak sengaja menjatuhkan kunci ke dalam wastafel. Gawat, jika tidak ada kunci, kejahatan akan terungkap. Satu-satunya harapan adalah Betty. Mei tidak ada waktu, harus bekerja. Betty mengetahui berita ini. Ia tidak bisa masuk ke ruang penghancur. Mei menunda waktu. Uang terakhir masuk penggiling. Gembok tidak terbuka. Betty pura-pura bertengkar dengan administrator, melempar permen karet ke dalam lift. Daisy datang, membersihkan permen karet itu. Pengawas menghampiri Mei. Daisy datang tepat waktu, melempar kunci. Sedikit lega, dikira sudah beres. Pengawas melihat ada tali, tapi tidak curiga. Ia menyukai Mei, lalu mencarinya, mengajaknya untuk bertemu. Mei memberitahu kedua temannya, lalu mencari Tom. Tom bergabung. Semua lokasi ada bagian masing-masing. Mereka menjadi nekat. Saat pemeriksaan, Tom membantu mereka. Perubahan kehidupan mereka menarik perhatian atasan. Daisy merasa ada yang salah, tapi terlambat. Karena mencuri terlalu banyak. Beberapa uang dibakar, dibuang ke kloset, lalu diledakkan. Tapi polisi datang, menangkap mereka. Polisi ke bank, memberikan bukti foto pencurian. Atasan ditegur, karena tidak mengawasi dengan benar. Ia sangat tahu, ketiganya mencuri uang, tapi sudah terlambat mengetahui itu. Malam itu, polisi datang. Daisy kabur. Esoknya, ia membawa pengacara terhebat untuk bela diri. Tidak cukup bukti, tidak bisa menuduh mereka sebagai pencuri. Setelah berunding, putusan dari pengadilan, beberapa orang dibebaskan. Mereka bebas. Di saat semua putus asa, Daisy bertanya. Hey, wait, do you ever hear that expression? Daisy beri kejutan.
Hari itu, ia membawa mereka ke sebuah tempat. Setiap curi uang, sebagian uang akan disimpan ke dalam gudang. Di plastik sampah penuh dengan uang. Di tong juga ada uang. Pencurian mereka tak sia-sia.